Uludan, freedom of expression is everyone's right but not for religion. You have tried several times to harass Muslims to the point of burning the Holy Quran, which was realized right in front of the staff. Ya, selamat malam juga Mas. Ini saya dari saksi yang ada di TKP terakhir. Jadi di sini Mas, saya dengan adik Eki dan Pina itu memiliki hubungan yang sangat dekat ya. Tapi di luar daripada geng motor. Karena adik Eki itu seperti adik saya sendiri. Kalau untuk Linda Mas, itu saya dikenalkan oleh Eki dan Pina. Karena pada malam kejadian itu si Eki nelpon saya bahwa mau menjemput adik Pina. Kalau untuk kenalnya dengan Mbak Linda, ya udah lama sih Mas. Cuma belum pernah yang namanya kita jalan bareng. Yang adanya itu saya dan Eki aja. Jadi ketika Eki punya masalah dengan Pina, Eki cerita dengan saya, curhat. Begitupun dengan Pina, jika dia punya masalah dengan Eki, dia juga curhat sama saya. Jadi ibaratnya itu saya kan paling tertua. Nah, ibarat itu saya paling tertua. Jadi saya kalau ada apa-apa mereka itu, dia itu memberitahu. Oke Mas, bisa diceritakan nggak kronologisnya dari versi Mas Melmel ini pada saat malam kejadian Vina dan Eki dibunuh? Jadi di sorenya itu Eki nelpon, Kang ada kegiatan nggak nanti malam? Kalau nggak ada kegiatan, nih aku mau cerita nih, ada masalah dengan Egi, bisa nggak diselesaikan? Tapi saya nggak tahu Mas itu masalah apa. Ya saya pikirkan biasalah anak-anak muda, paling nanti juga teguran lagi. Saya berpikir seperti itu kan. Oh ya sudah dek, nanti malam kita janjian di mana? Saya bilang gitu kan. Ya udah nanti Akang saya telepon lah, dia bilang begitu. Nah setelah itu Mas, malamnya ini sekitar jam 7:30 itu saya telepon ini si Eki, Dek, jadi nggak kita ini malam jalan? Kalau kamu mau jalan bawa Pina, ya bawa juga dong Linda. Masa Akang sendiri? Tuh guyonan saya kan Mas. Oh iya sudah Kang. Nah, Akang kita janjian tempat biasa. Sekalian nanti kita jemput Pina dan Linda. Ya sudah, oke, kita akhirnya meluncur lah. Saya ini kan ketemu dengan si Eki ini. Akhirnya sudah ketemu, kita jemput si Pina dan Linda. Kita sempat jalan-jalan ini. Di alun-alun itu sempat jalan muter-muter. Setelah muter-muter itu kami sempat beli apa ini namanya, minuman lah. Nah ya, Dek, kita beli minuman dulu lah, mampir. Nah, akhirnya kita ini mampir beli minuman. Jadi setelah kami mampir beli minuman itu, di situ Pina sempat gelisah itu, Kang, biar Pina gancengan sama Akang aja lah pulangnya, biar si Linda sama Eki. Tapi mereka berdua kan berdebat, oh kenapa begitu, kan awalnya kita berdua katanya. Nah itu terus saya bilang udah nggak usah ribut, sembarang aja yang mana mau ikut. Saya bilang begitu sama si adik Eki kan. Nah dalam itu ada beberapa motor tuh lewat gitu, dia lewat dan terakin Eki. Nah si Eki ini ngomong, Kang, itu Kang kawan-kawannya si Egi dong gitu. Tapi saya ingin kan nggak kenal sama si Egi yang mana posisinya saat itu. Jadi nggak apa-apa dek, kita lanjut aja. Wah itu si Linda ini memang dari awal itu memang sudah ngetik HP terus di atas motor, itu memang sudah ngetik HP terus, entah siapa yang dihubungin. Nah itu ya kita lanjut aja jalan ini. Setelah lanjut jalan ini, pas motor sudah lewat kan, yang tadi tuh saya bilang kawan-kawannya Egi sudah lewat itu, si Egi ngomong, ya nggak apa-apa dek,
aman aja. Tuh kami lanjut. Jadi akhirnya nih kami lanjut nih mas, jalan. Rencana schedule-nya kan memang masih mau jalan-jalan nih. Karena berhubung kami sudah jalan itu, kita tuh ngelewatin tongkrongan, kayak nggak salah itu tongkrongan anak motor. Cuma saya nggak tahu lah anak motor dari mana kan, karena kan saya di luar daripada geng motor. Tuh si Pina ngomong ke Linda, bilang Pina, kita pulang aja yuk, udah mau malam juga sudah nih, udah mau jam 11, dia bilang begitu. Ya akhirnya saya bilang, iya ya tuh neng, kita pulang. Saya bilang begitu kan. Tuh kita pulang. Di jalan perjalanan pulang ini saya sudah ngomong sama si Eki, dek, nanti singgah dulu beli bensin ya, soalnya bensinnya Akang mau habis nih. Jadi akhirnya kami singgah nih. Yang singgah itu saya sama Linda. Si Eki sama Pina ini lanjut terus. Loh, saya bilang kenapa itu kok Eki jalan terus? Tak suruh si Linda hubungin si Eki. Saya bilang coba hubungin Eki itu, telepon. Jangan dulu pulang sebelum kita datang. Saya pikirkan sudah mereka ini menuju rumahnya Pina toh. Jadi maksud saya itu nunggu di rumah Pina. Maksud saya kalau memang dia sudah duluan sampai. Jadi iya Kang, udah saya telepon nih katanya gitu. Udah saya chat katanya. Nggak diangkat nih saya telepon, mungkin masih dalam perjalanan. Oh ya sudah, kalau gitu kamu chat aja si Eki atau si Pina, bilangin nanti kalau sudah sampai di rumah jangan langsung pulang duluan, tunggu Akang gitu baru pulang sama-sama. Ya jadi akhirnya pulanglah saya nih mas. Ya pas itu tuh saya langsung antar Linda ini pulang ke rumah mas. Nah pulang ke rumah, setelah sampai di rumah saya tanya lagi loh, kok si Eki sama Pina kok belum sampai ya, coba ditelepon. Saya telepon nggak diangkat, berapa kali saya telepon nggak diangkat. Linda ini langsung masuk. Setelah dia masuk rumah saya putar balik tuh, putar balik, saya keluar sudah jalan raya itu, saya putar-putar nih cari kemana nih si Eki nih, kok nggak diangkat-angkat nih, perasaan gak enak. Akhirnya saya ketemu tuh sama temennya si Eki. Dia bilang begini, Kang, susul si Eki ke jembatan Play apa itu. Dia bilang susul Eki di jembatan apa gitu, bilang malam itu. Dia bilang si Eki sama kawan-kawannya tuh mau berantem tuh, mau kasih pelajaran ke Eki itu. Akhirnya saya nih panik kan, langsung lah saya nih langsung meluncur ke lokasi tuh. Sebelum sampai di jembatan itu saya itu melewati ini SMP 11. Nah di SMP 11 tuh saya taruh motor tuh, saya lihat tuh mereka tuh di dalam. Saya juga nggak berani untuk masuk ke dalam karena ini Pina sama Eki ini sudah dipukulin gitu. Tuh ada warung yang masih buka ya mas, ya nggak buka full, maksudnya itu sudah mau tutup lah. Di situ tuh ada laki-laki mas, saya ajakin untuk masuk ke dalam, nggak berani. Nah dia nggak berani masuk ke dalam, akhirnya saya lah memberanikan diri ngendap. Akhirnya mereka itu ya mas. Jadi pas setelah saya sudah ngendap, saya ngelihat itu penyiksaan di 11 orang itu mas, semuanya tuh ya itu nggak ada yang katanya salah tangkap. Itu sudah 100% iya. Sekarang asumsinya kalau memang mereka 8 orang itu disiksa oleh polisi, apakah mungkin ini ya mas ya, apakah mungkin polisi akan membunuh mereka? Kalau memang mereka nggak bersalah, kenapa coba nggak mengelak di saat 2016 silam itu? Karena di sini masih ada saya. Kenapa Pina menyebutkan 12 orang? 12 orang yang disebutkan Pina itu terakhirnya adalah saya.
karena yang disebut yang di lokasi ya mas, yang di TKP. Tapi Vina tidak menyorot ke saya karena memang di situ saya nggak terlibat kasus pembunuhan ini ya. Di situ saya ingin menyelamatkan, dan di situ juga saya sudah seperti kakak lah buat mereka ini berdua. Orang yang pertama tersakiti itu adalah saya mas. Jika hukum tidak bisa memonis mereka, maka hukum saya sendiri yang akan memonis mereka. Ingat kata-kata Vina yang terakhir dia ucapkan, kalau polisi tidak bisa menghukum, maka Vina akan kasih mati semua. Itu betul mas, itu mutlak pasti terjadi. Dan jangan sangka si Sakala itu akan bebas berkeliaran. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.